Halo, nama saya Van Dilen, NIM saya 315180178. Hari ini saya mau presentasi tentang gambar praperancangan arsitektur UTS Tupa 7, konsentrasi ke perancangan arsitektur. Judul proyek saya tutur animasi. Berawal dari isu dan masalahnya tentang perbedaan respon dari film animasi barat dan film animasi timur, yaitu Indonesia yang kurang berkembang, sedangkan barat yang terus berkembang dan mendominasi bahkan sampai seluruh dunia. Setelah itu konsep yang saya angkat yaitu berawal dari melihat perkembangan industri animasi yang dari dunia barat yang terus berkembang dan mendunia, sedangkan perkembangan industri animasi di Indonesia sendiri tidak berkembang atau kurang dikenal bahkan. Dan proyek tutur animasi ini mengangkat tagline Local Animation Become Viral, bertujuan untuk menggambarkan bagaimana animasi-animasi hasil karya dari dalam negeri atau Indonesia dapat terpancar keluar dari kotak produksi yang saya gambarkan dengan gubahan saya, dengan sinar aktivitas yang bersinar keluar tapak sehingga dapat memberikan daya tarik bagi lingkungan dan sekitarnya. Tema yang saya angkat dari proyek tutur animasi ini memiliki tema untuk memadukan perkembangan teknologi yang ada dan yang terus terjadi dengan industri animasi Indonesia yang mengangkat dan memperkenalkan animasi lokal dengan cara yang lebih modern, dengan ide-ide, dengan suasana, dengan aktivitas dan dengan proyek yang baru. Kita lanjut, ini tapak saya. Saya menganalisis, memetakan tempat les atau jasa animasi di Jakarta. Setelah itu, ini tapak saya. Tapak saya berada di Jalan Keramat Raya, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Luas tapak saya 3.240 meter persegi dengan KDB 60, KLB 3,5, KB 8, KDH 30, KTB 5, 55 dan tipe deret. Tapak ini langsung ada di jalan arteri. Mungkin lebih lengkapnya nanti di analisis mikro. Kita langsung masuk saja. Yang pertama, saya menganalisis tentang angin. Arah angin yang dominan pada tapak itu berasal dari tenggara sampai ke barat laut, dan ini tidak terhalang bangunan yang berarti hanya ada satu bangunan tinggi yang tepat di sebelah kiri bangunan, yaitu kurang lebih 5-6 lantai. Setelah itu matahari dengan arah matahari yang barat eh, timur ke barat itu bagi tapak tidak terlalu terhalang karena bangunan bagian belakang tapak hanya rumah warga yang tingginya kurang lebih 1-2 lantai. Sedangkan bagian depan tapak itu merupakan jalan raya yang memiliki jarak cukup jauh sehingga matahari ke tapak itu dari terbit dan terbenamnya terpancar sempurna atau seluruh bagian kena ke tapak. Setelah itu daerah hijau di tapak sendiri kurang adanya daerah hijau yang tertata, hanya ada pohon-pohon liar yang tumbuh seperti di halaman bangunan. Dan di tapak sendiri juga kondisi existing sekarang banyak tumbuhan atau pohon-pohon yang tumbuh liar. Setelah itu jalur pejalan kaki untuk pedestrian sendiri di bagian depan tapak yang berwarna kuning ini berukuran cukup lebar, kurang lebih 7 meter, sedangkan yang berwarna merah ini 1-2 meter. Terlihat perbedaannya. Ini depan tapak saya, sedangkan ini yang di sebelah kanan tapak, eh, baru nyebrang sedikit dari jalan kecil ini, langsung perbedaan trotoar yang terasa. Setelah itu jalur kendaraan ini yang merah merupakan jalan Keramat Raya berukuran 10 meter, satu arah, 3 jalur. Sedangkan yang sebelah kanan tapak ini berwarna pink. Ini jalan Pal Putih berukuran 4 meter. Sedangkan yang sebelah kiri tapak jalan Keramat Raya berukuran 6 meter. Setelah itu transportasi publik pada tapak itu ada yang paling utama ada Transjakarta Pal Putih. Setelah itu ada 2 perhentian bus yang ada jadwalnya rutin untuk berhenti dan jemput. Setelah itu view dari tapak sendiri untuk sebelah kiri dan kanan tapak, karena jarak jalan yang cukup kecil sehingga mereka langsung melihat memandang ke bangunan di kiri dan kanannya, yaitu ada bangunan hotel dan sebelah kirinya juga hotel, dua-duanya hotel. Nah, sedangkan di bagian depan dan bagian belakang itu tidak terhalang bangunan tinggi satupun, jadi view-nya cukup baik sehingga tidak terhalang apapun.
Setelah itu view ke tapaknya sendiri dari 3 sisi view yang ada, yaitu bagian kiri dan kanan langsung bisa melihat tapak dari sisi hotel karena sangat dekat dan tidak terhalang apapun. Sedangkan dari depan karena jarak jalan yang cukup jauh sehingga view ke tapak itu yang dominan melalui jalan rayanya. Sedangkan dari belakang karena rumah-rumah warga rendah, jadi view ke tapak mereka hanya melihat dari sisi bawah. Terus potensi pengguna yang saya targetkan adalah pelajar, keluarga yang ingin mengenal atau berrekreasi dengan animasi, komunitas-komunitas film animator, dan perusahaan yang membutuhkan jasa animasi. Ini lingkungan tapak saya. Ini diagram SWOT saya. Nah, masuk ke program utama saya adalah area untuk pembelajaran tentang film animasi. Ini program-program atau aktivitas yang ada di tapak saya. Mulai dari communal space, seperti public park, play area, dan communal space. Terus masuk ke classroom, pelajaran tentang animasi, tentang bagaimana membuat animasi, modeling tentang animasi. Dan online learning ini lebih ke pengajar yang mengajar secara online. Setelah itu ada disediakan juga film studio atau studio film. Setelah itu ada teater untuk mereka mereview karya-karya mereka. Setelah itu ada area sound record room untuk mengdubbing video. Setelah itu ada auditorium untuk pertemuan umum dan pembicaraan dari pihak bangunan ataupun pelajar. Setelah itu teknologi exhibition, work exhibition, ada area service. Program hybrid saya adalah Digital Animation World. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di lembar selanjutnya. Perkiraan luas bangunan saya seperti ini. Grup classroom ada 40%, sedangkan cafeteria 5%, communal space 10%, exhibition 25%, digital animation playground 10%, service area 10%. Iya, ini dia program hybrid saya, yaitu Digital Animation World. Pemilihan program hybrid ini sebenarnya saya melihat dari perkembangan teknologi yang ada dan terus berkembang, dan saya berspekulasi tentang bermain dengan animasi merupakan masa depan yang menarik. Bagaimana teknologi dan animasi akan bermain bersama dan memberikan pengalaman ruang bagi kita yang menarik dan baru dengan menghadirkan playground dengan tema petualangan ataupun historical dan sebagainya, ditemani dengan karakter dan suasana animasi. Pertama disambut dengan area masuk wahana yang dengan suasana teknologi yang sangat canggih dan animasi yang menyambut para tamu. Setelah itu kita langsung disuguhkan oleh main hall yang cukup besar dan dapat terlihat ada lorong-lorong masuk ke area yang akan kita pilih. Yang pertama ada genre adventure, kedua ada horror, ada ketiga historical, dan keempatnya future. Kita mulai berjalan masuk ke area adventure, memberikan suasana petualangan yang baru dengan bantuan teknologi dan alur ruang yang menantang. Dan ini juga terintegrasi dengan handphone yang kita bawa untuk melihat map dan sebagainya. Setelah itu masuk ke area horor, kita diberikan suasana dengan suara, visual, dan lingkungan yang mendukung. Setelah itu masuk ke area historical. Ruangan ini menceritakan sejarah yang ada di Indonesia, mulai dari yang terdahulu sampai yang paling terbaru dengan perjalanan animasi yang interaktif. Setelah itu ada ruangan yang memainkan animasi dengan teknologi, ini bertema future, interaktif dan menarik, seperti kain yang mengeluarkan garis atau cahaya bila kita sentuh kainnya. Jadi dia interaktif dengan sentuhan kita. Setelah itu ada misalkan lorong yang interaktif dengan cahaya, suara, dan dapat memainkan musik. Dan di akhir perjalanan fungsi hybrid ini, kita dihadapkan dengan tembok besar yang memiliki fitur interaktif, dan kita dapat menggambar atau menuliskan nama kita atau menandakan bahwa kita pernah datang ke tempat ini, dan itu akan terlihat di tembok ini sampai beberapa waktu, dan mereka terulang terus, refresh gitu, jadi gambarnya baru terus. Dan tujuan dari program hybrid ini adalah
bagaimana setiap orang yang keluar dari sini mereka dapat merasakan bahwa mereka baru mengalami pengalaman baru dari yang berbeda dari dunia yang mereka temui sekarang. Seperti itu. Ini desain scheme saya. Dengan mengangkat tagline local animation become viral ini, proyek ini menggambarkan bagaimana animasi-animasi hasil karya dari dalam negeri atau Indonesia dapat terpancar keluar dari dalam box produksi yang saya imajinasikan dengan gubahan saya ini, dengan sinar aktivitas yang bersinar keluar dari dalam tapak, memberikan daya tarik dari lingkungan, dan bahkan lebih dari itu, bahkan sampai ke dunia, dan orang-orang bisa mulai tertarik untuk mengenal animasi lokal, bahkan dikenal sampai luar dunia. Setelah itu, ini proses gubahan masa saya. Tapak berukuran 3.240 meter persegi, dan area bangun ini saya sudah tentukan dengan GSB dan GSD yang ada. Setelah itu, tahap pertama saya angkat bangunan gubahan sesuai dengan tapak yang ada, jadi mengikuti pola tapak. Setelah itu yang ketiga ini, di bagian depan saya akan menyediakan efek visual seperti LCD, dan karena di bagian depan merupakan view ke tapak yang paling dominan berupa dari jalan, saya memberikan efek lebih melengkung di bagian sudut-sudut, kedua sudut di bagian depan, untuk memberikan efek visual atau penglihatan yang lebih baik dari area depan. Setelah itu bagian empatnya, saya memberikan area terbuka hijau di bagian tengah yang cukup besar. Ini merespon lokasi tapak yang berada di pusat kota yang dengan aktivitas yang padat dan polusi, sehingga saya menghadirkan area hijau yang berguna untuk bangunan sendiri, dan ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk lingkungan. Dan karena view sekitar tapak hanya bangunan, saya juga menghadirkan area hijau ini sebagai view bagi bangunan saya sendiri. Setelah itu saya juga membuka alur ini, kalau bisa dilihat ini mengikuti merespon dari analisa tapak saya, yaitu arah angin yang datang dari sana, sehingga arah angin yang datang saya alirkan ke dalam tapak, sehingga semua bagian tapak bangunan bisa terkena angin yang ada. Setelah itu yang kelima, saya mengambil pola grid dari pixel. Kalau kita tahu pixel terdiri dari berbagai dot yang menjadikan satu kesatuan, maka kita bisa lihat satu gambar karena berbagai dot yang komplit itu. Itu juga dapat tergambarkan dari saya buat grid ini jadi pattern untuk membagi fungsi bangunan saya, agar bahwa menggambarkan fungsi bangunan saya bakal jadi satu dan menjadi gambaran utama, yaitu dapat memperkenalkan animasi secara utuh. Setelah itu bagian sisi kiri dan sisi kanan tapak saya turunkan atau dibikin berundak, karena ini merespon lingkungan yang ada, yaitu sisi kiri dan kanan ini kan jalannya kecil, jadi biar bangunan ini tidak terkesan mendominasi atau mengintimidasi sekitarnya dan terlihat masif, jadi saya rendahkan di bagian sana untuk lebih melihat kondisi lingkungannya. Setelah itu, untuk akses kendaraan bermotor saya langsung masukkan ke dalam basement agar menghindari sirkulasi yang crossing antara pejalan kaki ataupun aktivitas lain di atas tapak, sehingga kendaraan yang masuk langsung masuk dan keluar dari satu arah ini dan masuk ke dalam basement. Untuk pejalan kaki ada 3 akses paling utama, yaitu tangga di depan, tangga besar di depan, dan kedua sisi kiri dan kanan jalan yang terbuka. Setelah itu, kalau dilihat ini detail dari bagian fasad bangunan atau gubahan di bagian dalam di tengah taman. Ini dibuat kaca dengan tekstur zigzag ini berliku dengan memberikan kaca yang reflektif, bertujuan untuk memberikan pantulan dari aktivitas di sana ataupun cahaya-cahaya yang dari film animasi yang diputar, misalkan kalau ada event nonton bareng di area tengah, dan tujuannya adalah merefleksikan semua cahaya ke atas bangunan, sehingga lingkungan dapat melihat bahwa oh, ada satu cahaya di atas bangunan ini, sehingga ada yang memikat daya tarik bagi lingkungan. Ini gambaran gubahannya. Ini sisi dalam taman yang
cukup besar. Ini denah atau side plan lantai 1 saya. Terdapat lorong sirkulasi dan lobby. Setelah itu di nomor 4 ini ada area mini exhibition dan area duduk seperti yang di sini juga. Dan langsung terhubung sama area taman tutur ini, bagian tengah bangunan atau menjadi pusat bangunan ini. Setelah itu ada ruang komunal di sisi lantai 1 dan retail. Setelah itu ada di sini ada akses pejalan kaki yang masuk. Di bagian belakang ada kafetaria dan di belakang bangunan menjadi akses untuk jalur servis bangunan. Ini explode gubahan masa saya. Ini potongan, ada 2 potongan yang menggambarkan bahwa yang AA ini memotong sisi paling kanan bangunan. Sedangkan yang bawah ini potongan BB memperlihatkan bangunan sisi belakang dan depan dan memperlihatkan sisi taman juga. Urban scale saya, maksud saya seperti ini. Dan ini 3D block masa saya. Dan kita masuk ke dalam development goals. Yang pertama ini membekali kemampuan animasi dapat bersaing dengan dunia luar, maka ini juga berkontribusi untuk memberikan bekal untuk bertahan dalam pekerjaan yang terbaik. Setelah itu kesehatan juga ini menyadari bahwa kota sangat padat dan dengan aktivitas yang perkotaan dengan polusi, sehingga saya menghadirkan lahan hijau di tengah bangunan yang cukup besar dan memberikan efek sejuk dan suasana baru yang lebih alami dan bagi tapak dan lingkungan. Setelah itu ada juga dengan menyediakan pengajaran yang terbaik, maka memberikan asahan untuk ide-ide baru yang keluar, memastikan proyek pendidikan ini berkualitas bagi orang-orang di sekitar tapak dan pengunjungnya. Setelah itu gender equality ini tidak membedakan bahwa semua jenis gender dapat masuk tapak dan memakai fungsi tapak. Yang keenam ada kita mengangkat teknologi water harvesting untuk karena di sisi tengah bangunan juga memiliki taman yang cukup besar, maka air yang dapat ditampung juga cukup banyak. Dan ini kan bangunan animasi sehingga saya mengangkat fasad ataupun teknologi di dalamnya sangat banyak LCD, maka membutuhkan listrik juga. Saya juga memakai solar panel untuk energi listrik bagi LCD yang di depan dan sebagian di dalam. Dalam proyek ini memiliki public space yang diperuntukkan bagi komunitas-komunitas yang ingin berbagi ide-ide, mengasah kemampuan mereka, dan maka hal ini dapat mempertahankan laju perkembangan komunitas yang ada. Ini diagram konsistensi saya mulai dari ide masalah, jalan berpikir, analisa tapak, metode yang saya gunakan yaitu metode naratif dengan alur pembuatan produksi dari film animasi, sehingga muncul penerapannya dan muncul programnya beserta alurnya. Setelah itu ini tadi proses gubahan saya. Sekian dari saya, Evan Dilan, terima kasih.